Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Nika Widya Kusumastuti, SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami, kelompok 5, untuk memaparkan materi hasil diskusi kami mengenai reproduksi dan produksi karya ilmiah. Sebelumnya, izinkanlah saya, Najma Sakira Nindita, selaku moderator hari ini untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, ada Feni Hadiwibowo dengan NIM 73114211010. Selanjutnya, saya sendiri dengan NIM 73114212253. Kemudian ada Putri Mariska dengan NIM 33124211105. Selanjutnya, Rizky Azari Fatah dengan NIM 73114212252. Rila Salvadila dengan NIM 33124211128. Dan Karisma Audriana Dewi dengan NIM 240444211023. Baiklah, mari kita mulai pemaparan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian karya ilmiah yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Rila Salvadila. Kepada Rila, waktu dan layar kami persilahkan. Karya ilmiah dan reproduksi karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori, metode ilmiah, dan contoh metode penulisan karya ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Tujuan penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat beberapa tujuan, antara lain: 1. Sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. 2. Makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. 3. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. 4. Membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. 5. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat penulisan karya ilmiah. Terdapat beberapa manfaat dalam penulisan karya ilmiah, yaitu melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih untuk menggabungkan hasil baca dari berbagai sumber, mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan, meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis, memperoleh kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Struktur karya ilmiah. Suatu karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. 2. Isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini biasanya terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini tergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. 3. Kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini
berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Selanjutnya ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Karya ilmiah yang harus dipahami mengenai karya ilmiah ialah ciri-cirinya. Satu, ada reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua ada tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa dari kata baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, link, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada penulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapasitas dalam bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Yang keenam, ada bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward, maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Yang kedelapan, ada bersifat objektif. Karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecenderungan subjektivitas. Yang terakhir, ada menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti ini hanya akan membuat pembaca menjadi bingung. Selanjutnya yaitu bentuk karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki beberapa bentuk, antara lain yaitu yang pertama laporan penelitian, yang kedua artikel, yang ketiga makalah, dan yang keempat buku referensi. Reproduksi karya ilmiah. Reproduksi karya ilmiah merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar karya ilmiah yang telah ada. Bentuk reproduksi karya ilmiah antara lain yaitu ringkasan, ikhtisar, sinopsis, dan resensi. Istilah ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang sama. Pengertian yang sama juga ditemukan pada
American Heritage Dictionary dan Merriam-Webster Anna Bridget Dictionary. Namun istilah ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis memiliki arti yang berbeda dalam dunia tulis-menulis. Ringkasan merupakan salah satu bentuk karangan ilmiah singkat yang berasal dari karangan ilmiah yang panjang. Ringkasan dibedakan dengan ikhtisar. Bila ringkasan disajikan dengan menggunakan bahasa pengarang asli, struktur penyajian dan gaya bahasa mempertahankan yang asli. Maka ikhtisar menggunakan gaya bahasa, struktur penyajian, dan sudut pandang penulis ikhtisar. Sedangkan sinopsis merupakan ringkasan dan atau ikhtisar yang pada umumnya diterapkan untuk karya naratif, baik fiksi maupun non-fiksi. Contohnya yaitu sinopsis film, sinopsis novel, dan sinopsis drama. Adapun tujuan membuat ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis adalah memahami dan mengetahui isi buku atau tulisan atau cerita. Dalam membuat suatu ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis, harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan naskah yang akan dibuat ringkasan. Karya ilmiah naratif. 2. Membaca secara keseluruhan naskah asli untuk mencari gambaran umum. 3. Rumuskan dan tentukan ringkasan. 4. Cari ide-ide pokok yang tertuang dalam naskah asli. 5. Cocokkan sekali lagi ringkasan yang telah dibuat dengan naskah asli untuk menghindari bagian-bagian penting tertinggal. Jenis tulisan yang memiliki hubungan dengan ringkasan dan ikhtisar adalah resensi. Resensi adalah suatu ulasan mengenai nilai sebuah karya atau buku yang bertujuan menyampaikan kepada pembaca apakah sebuah buku atau karya itu layak mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Untuk memberi penilaian secara objektif atas sebuah buku atau karya sastra, penulis resensi harus mempertimbangkan dua faktor. Pertama, penulis resensi harus memahami tujuan pengarang asli. Kedua, peresensi harus menyadari sepenuhnya maksud dari pembuat resensi itu. Berikut ini daftar pustaka dan sumber referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi presentasi pada hari ini. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 5 sekalian. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami atau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan jika teman-teman sekalian ada pertanyaan terkait materi ini, boleh silakan disampaikan pada kolom diskusi di platform Elena dan akan kita diskusikan bersama. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.